Padang Bulan, Mozaik 6, Tanjung Pandan. Harusnya sejak kemarin Syalimah menyiapkan keberangkatan Enong ke Tanjung Pandan, tapi ia tak sanggup. Jika melihat tas yang akan dibawa putrinya, air matanya berlinang. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menguatkan hati anaknya. Dan itu tak mungkin ia lakukan jika ia sendiri tampak kalah atas situasi yang menjepit mereka. Maka Syalimah selalu menyembunyikan kesedihannya. Namun, pertahanan yang sesungguhnya rapuh itu runtuh hari ini waktu ia melihat Enong menyimpan buku-buku sekolahnya di bawah dipan. Enong menyimpan semua buku kecuali kamus bahasa Inggris 1 miliar kata hadiah dari ayahnya dulu. Katanya, ia akan membawa kamus itu kemanapun ia pergi. Tangis Syalimah berhambur. Ia tersedu-sedan dan memohon maaf pada putri kecilnya itu. Sebelum berangkat, Enong mengatakan ia ingin berjumpa dengan teman-temannya di tempat mereka biasa bermain di lapangan sekolah. Dulu, setiap minta izin untuk bermain di sana, Enong selalu gembira. Kali ini ia muram. Syalimah tahu di lapangan itu Enong akan mengucapkan perpisahan. Di lapangan telah menunggu Nuri, Ilham, Nizam, dan Naila. Merekalah sahabat dekat Enong, sesama penggemar pelajaran bahasa Inggris. Ilham hanya diam. Enong dan Ilham saling menyukai dengan cara yang tak dapat mereka jelaskan. Ketika akan berpisah, keduanya merasakan kehilangan. Juga dengan cara yang tak dapat mereka jelaskan. Anak-anak itu bergandengan tangan dan menangis. Suatu ketika nanti, kita akan berbicara bahasa Inggris lagi, kata Enong menghibur teman-temannya. Aku akan bekerja dulu di Tanjung Pandan. Kalau dapat uang, nanti aku akan kursus bahasa Inggris. Semangatnya meluap. Mendengar itu, teman-temannya malah makin deras tangisnya. Esoknya, pagi buta, kelima anak beranak Syalimah bergegas ke tepi kampung. Sang ibu menggendong si nomor 3 sambil menjinjing tas putrinya yang akan merantau. Enong sendiri menggendong si bungsu. Si nomor 2 berlari-lari kecil di belakang. Mereka melintasi padang ilalang, meloncati parit-parit kecil galian tambang, memotong jalan menuju jalur truk-truk timah yang akan berangkat ke pelabuhan Tanjung Pandan. Sebuah truk disamarkan Halimun di kejauhan lalu mendekat dan berhenti. Enok naik ke baknya. Tak ada mengucapkan selamat tinggal, hanya sedu-sedan tangis. Truk berlalu. Enong menatap ibu dan adik-adiknya sambil berpegangan erat pada bak truk. Berulang kali ia menyeka air mata dengan jilbabnya. Pukul 7 Senin pagi, puncak kesibukan ibu kota kabupaten. Truk berhenti di simpang 5 tengah kota. Enong menyembul di antara tong-tong timah. Dengan takjub bercampur gugup, ia menyaksikan kendaraan yang ramai lalu lalang, lengking klakson yang saling gertak, dan orang yang berduyun-duyun tergesa menuju pasar, sekolah, dan kantor-kantor. Baru kali ini ia melihat kota. Sopir truk menurunkannya di pinggir jalan lepas simpang 5 pusat kota. Ia bertanya sana-sini, di mana lokasi pabrik es. Tetangganya bekerja di pabrik itu dan di bedeng karyawan pabrik itu ia akan tinggal. Setelah menemui kawannya, hari itu Enong langsung hilir mudik di pasar menawar-nawarkan diri untuk bekerja apa saja. Namun, tak semudah sangkanya. Juragan menyuruhnya pulang dan kembali ke sekolah. Banyak yang mengusirnya dengan kasar. Ketika ditanya ijazah, ianya bisa menjawab bahwa ia hampir tamat SD. Ia pun ditampik untuk pekerjaan rumah tangga atau pabrik karena tampak sangat kurus dan lemah. Penolakan ini ia alami berkali-kali selama berhari-hari. Pabrik kerupuk kelebihan karyawan, pabrik cincau
kekurangan order sehingga tak perlu karyawan. Usaha parutan kelapa menolaknya. Restoran mie rebus menolaknya. Warung mie rebus apalagi. Kantor Syah Bandar menolaknya karena mereka memerlukan sarjana. Kantor bupati menjadi tenaga suruh-suruh misalnya. Tukang seduh kopi atau membeli rokok bagi para ajudan bupati menolaknya. Karena sudah ada sarjana yang melakukan semua itu. Seminggu kemudian Enong gembira melihat pengumuman lowongan untuk seorang pegawai pelayan toko. Pelamar bisa datang esok pagi pukul 10, muda, perempuan, belum kawin, dan menarik. Begitu bunyi taklimat yang tertempel di kaca jendela. Pukul 8, bahkan sebelum toko itu buka, Enong sudah standby di bawah pohon kersen. Tak ada siapa-siapa, yang ada hanya seekor anjing pasar yang kurap dan lanjut usia, yang bahkan tak lagi punya tenaga untuk menyalak salakan salam sekalipun. Anjing itu memandangi Enong penuh tanda tanya. Menjelang pukul 10, pesaing Enong pun datang. Mereka adalah gadis-gadis muda berbadan padat dan berbibir penuh, makeup tebal, macam perempuan di televisi, potongan rambut masa kini, berbaju bak orang kota, rona-rona. Sementara Enong pakaiannya seperti orang mau mengaji khatam Quran. Jilbabnya lusuh, ia bahkan tak berbedak. Toko buka, juragan menyuruh para pelamar berbaris. Gadis-gadis cantik dipanggil satu persatu. Enong berada di dalam barisan, tapi tak seorang pun memanggilnya. Anjing kurap tadi masih saja memandanginya penuh tanda tanya. Enong tak berkecil hati. Kejadian itu memberinya pelajaran yang berharga. Bukannya sedih karena tak dipedulikan, ia malah senang sebab lain waktu ia tahu apa yang harus ia lakukan. Hari yang ditunggu-tunggunya tiba. Sebuah toko kembali membuka lowongan. Enong siap meluncurkan strateginya. Sebelum masuk ke dalam barisan pelamar bersama gadis-gadis yang semlohai itu, ia menyelinap ke gang sepi di samping toko. Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa helai baju dan memakainya berlapis-lapis. Baju-baju itu sebagian baju ibunya yang kebesaran untuknya. Maksud hati calon majikan akan melihatnya lebih besar, kuat, dan padat seperti perempuan lain, sehingga diterima bekerja. Strateginya sukses. Paling tidak ia disuruh masuk untuk ditanyai ini itu. Ia melangkah bersama 1000 doa. Di depan calon majikan ia berusaha menampilkan yang terbaik dari dirinya. Dan yang terbaik itu hanyalah seorang anak perempuan kecil yang tak pernah mengenal kata berdandan, bibir pias tak pernah tersentuh gincu, wajah pucat kurang makan, dan tampak aneh karena berbaju berlapis-lapis. Sang majikan tersenyum senang dan menolaknya. Enong sadar bahwa ia tak tampak cukup kuat untuk menjual tenaga dan tak berwajah cukup menarik untuk menjadi penjaga toko. Ia maklum pula bahwa ia tak punya selembar pun ijazah. Ia melamun. Seandainya ayahnya meninggal tidak bulan lalu, tapi 4 bulan setelahnya, setidaknya ia akan punya ijazah SD. Ia berkeliling kota, terus mencari kerja, lalu ia merasa haus. Di pinggir jalan ia membeli es air nira. Ketika membuka tasnya, mendapat satu pencerahan, yaitu uang yang dibekali ibunya, tinggal Rp750. Pencerahan itu lalu mengarahkannya pada satu profesi yang agung, tukang cuci pakaian. Sayang 1000 sayang, tukang cuci dewasa ini telah berkembang menjadi profesi dilematis. Rumah tangga yang kaya memakai mesin cuci. Nyonya rumah hanya perlu menyemplungkan cucian ke dalam sebuah alat yang berdesing dengan lembut, lalu membiarkan alat itu melakukan tugas ajaib sementara sang nyonya menonton televisi. Cukup satu episode sinetron, semua beres. Orang miskin yang harus mencuci pakaian kumal, suami dan 6 anak tak mampu menyewa tukang cuci. Uang yang tinggal Rp750 itu ternyata tak bertahan lama. Meski telah dihemat sekuat tenaga,
dan telah dikelola melalui kebijakan moneter yang paling konservatif sekalipun. Enong malu menumpang makan pada kawannya yang bekerja di pabrik es. Malam itu Enong tak pulang. Malam itu Enong tidur beralaskan kardus di emper toko di Jalan Sriwijaya dekat kantor DPRD. Malam itu Enong mulai menggelandang. Hari-hari berikutnya Enong mulai terlunta-lunta, namun ia berbantah meminta-minta. Ia makan dengan mengais-ngais sisa makanan di pasar. Suatu malam di emper toko ia terbangun. Dibukanya kamus bahasa Inggris 1 miliar kata itu. Dibacanya lagi pesan ayahnya. Kejarlah cita-citamu, jangan menyerah, semoga sukses, tertanda ayahmu. Semangat Enong kembali meletup. Ia kembali mencari kerja. Pada juragan pabrik sandal Chunghai, ia mengatakan bersedia bekerja apa saja. Tak digaji boleh saja, asal diberi makan. Makan 2 kali saja sehari, tak apa-apa, Pak, kata perempuan kecil drop out kelas 6 SD itu dengan lugu. Ia malah kena hardik. Pulang sana, kalau sudah besar datang lagi. Padahal Enong sudah memakai baju 4 lapis. Enong berpamitan dengan santun dan pergi dengan perut lapar. Pada juragan pabrik tali, ia membanting harga habis-habisan. Tak perlu digaji, tapi diberi makan sekali sehari tak apa-apa. Namun tubuhnya memang tak tampak seperti orang yang sanggup untuk bekerja. Ia ditolak lagi. Enong tak patah semangat. Ia telah ditolak oleh puluhan juragan. Strategi baju berlapis-lapis rupanya tak mampu mengesankan siapapun. Siang itu Enong melihat toko kelontong yang tampak seperti angkat bangkrut. Bangunan toko itu dari kayu, kuno, dan reot. Dagangannya adalah keperluan sembahyang orang Konghucu, yaitu berupa rupa lilin dan dupa. Seorang Tionghoa tua termangu di depan toko itu sambil menghadapi papan catur. Ia seperti sedang menunggu lawan yang tangguh untuk duduk di bangku kosong di depannya. Namun lawan itu tak kunjung datang. Tak seorang pun berani menghadapinya. Maaf, anak muda, aku ingin sekali membantu, tapi toko ini mau gulung tikar. Enong pamit dan beranjak. Bapak tua itu menyodorkan tangannya. Ambillah ini, sedikit uang untuk ongkos pulang ke kampung. Enong berusaha menolak, orang itu memaksa. Enong memandangi toko yang kuyuh dan bapak tua Tionghoa yang tulus itu. Sudah berhari-hari ia terlunta-lunta. Tak ada pilihan selain pulang dan mencari pekerjaan di kampung. Terima kasih, Bah. Suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi. Aku akan kukembalikan uang ini. Langit menyaksikan semua itu.